Saya tertarik dengan usaha ini karena kita peduli lingkungan ya. Jadi di setiap jengkal tanah itu jangan sampai nganggur. Apalagi pernah dengar kalau kita ada lahan pertanian kosong kok dibiarkan nganggur, itu termasuk perbuatan yang yang tercela atau yang dilarang oleh agama ya. Maka dari itu saya merasa bersalah kalau ada tanah kok nganggur. Prinsipnya selama pisang itu misalnya pun ambruk tapi sudah isi, itu sudah aman, sudah bisa jadi ceriping. Tapi kalau misalnya ambruknya belum berisi, itu ya udah, itu kita cacah atau kita olah untuk jadi pupuk. Jadi tidak ada yang terbuang. Dan kemarin kita sudah mulai ada yang beli kulit pisang ya, walaupun relatif murah, per kilo 2.000. Tapi kulit itu nanti buat pupuk cair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto dari Festo Farm Banana. Ini di lokasi kebun yang pertama ya. Jadi di Dukuh Blimbing, Desa Ringin Putih, Karangdowo, Klaten. Nah, ini lokasi perdana yang cukup lumayan bagus ya. Ini udah generasi yang kedua. Jadi yang dulu awal-awalnya kita nanam iseng itu sekitar 40 pohon. Nah, ini sudah mulai generasi yang kedua, ada yang ketiga. Nah, kemudian saya tertarik dengan usaha ini karena kita peduli lingkungan ya. Jadi di setiap jengkal tanah itu jangan sampai nganggur. Apalagi pernah dengar kalau kita ada lahan pertanian kosong kok dibiarkan nganggur, itu termasuk perbuatan yang yang tercela atau yang dilarang oleh agama ya. Maka dari itu saya merasa bersalah kalau ada tanah kok nganggur. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kecil saya suka pisang. Ini persoalan seriusnya gitu. Artinya ketika saya ditawarin usaha lain, misalnya kayak ada porang terutama ya, saya pikir porang saya nggak bisa makan itu. Tapi kalau pisang kan bisa. Sehingga alhamdulillah kita mencoba, awalnya kita mencoba Cavendish, tetapi saat ini kita juga mulai mengembangkan ke yang lain. Karena Cavendish belum bisa diserap secara lokal, pasar lokal maksudnya. Tapi kalau yang ada Ambon, ada pisang raja, itu pasar lokal pun sudah tinggi harganya. Ya, jadi kalau awalnya memang Cavendish karena memang pertumbuhannya cepat dan tidak terlalu tinggi seperti ini. Ini paling cepat berbuah ya, tuh. Kemudian kalau jenis lain itu yang sana namanya Mulyo atau Fiat 17, itu tinggi banget ya, tinggi banget dan buahnya lebat sekali. Tapi ini rawan ambruk ya, itu juga cepat. Kemudian kalau Ambon ya, Ambon juga ada, itu juga bagus, bisa besar. Kalau Ambon itu pernah yang paling sisiran paling atas tuh sampai 5 kilo lebih. Itu juga, apalagi Ambon kuning. Kemudian yang ketiga Raja. Nah, Raja itu walaupun nggak begitu besar, asal mulus, itu harganya mantap. Itu rata-rata antara 175 sampai 200, itu cepat, masih di pohon gitu ya. Jadi itu kalau jenis-jenis lain tapi nggak di lokasi sini, yang di Kaligawe itu kita memang koleksi ya. Jadi ada namanya barangan ya, pisang barangan itu yang dari Sumatera Utara. Kemudian ada juga pisang moli, ada barlin, dan lain-lain lah, banyak lah istilah-istilah yang kalau saya dengar ada varian baru atau yang belum saya punya, saya berusaha untuk membeli untuk mencoba menanamnya. Oke, baik. Prinsipnya kalau nanam pisang itu selama pisang itu bisa laku atau dijual fresh atau buahnya, kita jual itu. Tapi nanti kalau misalnya belum bisa dijual maksimal atau yang kecil-kecil atau yang rusak, nah itu kita usahakan bikin stripping ya dengan varian rasa ya. Favoritnya ini saat ini coklat lumer. Jadi yang tidak masuk di fresh kita
eh, olah, kita bikin itu dengan packing yang untuk anak-anak Gen Z itu cocok ya, artinya harganya terjangkau dan rasanya enak gitu. Kemudian ada juga yang bagaimana kalau sudah terlalu mateng ternyata belum laku. Nah, kita juga bikin sale ya, sale. Jadi model dijemur, nanti kemudian diolah. Itu juga apa namanya, bisa. Prinsipnya selama pisang itu misalnya pun ambruk tapi sudah isi, itu sudah aman, sudah bisa jadi ceriping. Tapi kalau misalnya ambruknya belum berisi, itu ya udah, itu kita cacah atau kita olah untuk jadi pupuk. Jadi tidak ada yang terbuang. Dan kemarin kita sudah mulai ada yang beli kulit pisang ya, walaupun relatif murah, per kilo 2.000. Tapi kulit itu nanti buat pupuk cair. Itu dari Klaten ada yang ngambil kemarin, nyoba iseng mungkin ya, nanti mudah-mudahan bisa berlanjut. Iya, jadi kita bikin harga kisaran 15.000. Jadi termasuk mulai dari bibit ya, bibit kecil-kecil ini 15.000. Tapi kalau sudah agak besar 25, itu kira-kira gitu semua bibit. Kemudian kita bikin kemasan apa, keripik coklatnya pun itu juga harga konsumen 15, termasuk ada yang model kering ya, kering pisang mungkin yang pedas, rasa barbeque, rasa apa-apa dan sebagainya, itu juga kemasan pakai plastik standing pouch, itu 15 juga. Kemudian juga sale walaupun agak jarang, tetapi kalau nanti ada permintaan atau pas produksi melimpah, nggak ngejar istilahnya, nggak bisa menjual freshnya, maka kita bikin sale yang itu juga kemasan 15 ribuan. Baik, kalau kendala dari awal tuh saat tanam itu musuhnya ayam ya, musuhnya ayam, karena memang ini ayam seneng banget kayak untuk apa namanya, camilan apa-apa. Jadi kalau masih kecil dari serang ayam atau unggas udah habis, kita nggak bisa. Kemudian kalau agak besar itu nanti ketika keterpa angin kuat apa enggak ya, itu ambruk. Kemudian kalau air ya, air memang kalau ini agak kemaraunya agak panjang ya, kita memang kekurangan air ya, artinya di situ cukup kendala. Tapi kalau yang masalah harga selama ini, kemarin kami sempat kekurangan bahan, bahkan saya sampai cari ke Wonogiri, ke Sukoharjo, ke teman-teman yang nanam tetapi yang sudah panen, itu kita lakukan itu. Sejauh ini kalau ada yang panen itu memang sudah, insya Allah sudah bisa menyerap ya. Kalau dulu awal-awal memang kita banyak pengorbanan karena belum tahu, masih coba-coba, pedagang lokal belum ada yang mau, sehingga ini sampai lumayan banyak, sampai busuk dan sebagainya. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah aman, terkendali ya. Baik, alhamdulillah kita sudah 2 kali, pada akhirnya sampai titik ini kita dimintai untuk ngajar ibu-ibu. Jadi ada cooking class ya, belajar memasak. Pesertanya ibu-ibu ya, sekitar 30 orang. Yang pertama di Pedan, yang kedua di Karangdowo. Itu cukup meriah. Mereka kita ajari bikin dripping yang ori ataupun yang model serut ataupun dibikin kering dengan berbagai varian rasa seperti barbeque, kemudian rasa jagung manis ataupun rasa yang pedas atau balado. Dan itu alhamdulillah bisa memberikan kesibukan, sehingga kalau ibu-ibu punya pisang yang di rumah ambruk ataupun panen, itu enggak cuma direbus atau digoreng, tetapi bisa dibikin olahan ya, olahan yang di situ bisa disukai anak-anak. Kalau Fasto Farm ya, nanti bisa dilihat nomornya 085 229 656 555. Yang kami alami karena memang ini untuk edukasi ya, untuk edukasi ke petani. Jadi kami
menjual itu, kalau selama ini orang atau tengkulak belinya kan per tandan. Nah, ini menurut saya ini tidak adil. Maka saya mencoba mengedukasi biar petaninya juga tambah sejahtera, kemudian pedagangnya juga nggak rugi, maka kita ambil kiloan. Ya, kalau mau monggo dengan model kiloan. Artinya kita sudah sisir, kemudian ditimbang dengan timbangan digital, sehingga kita nggak ada tipu menipu soal timbangan, nanti tinggal disepakati harganya. Jadi kalau diambil bakul atau pedagang itu Cavendish ataupun kepok itu bisa per kilonya 6.000 sampai 6,5, bahkan bisa 7.000. Nah, tapi kalau yang raja itu memang per kilo mentah ya, itu 10.000. Itu sudah diambil pedagang gitu. Kalau lobster, kebetulan saya pernah kerja di restoran ya, jadi itu untuk konsumsi turis dan sebagainya, yang di situ memang secara cuan itu bagus. Baik, terima kasih bagi Anda yang sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di Gema Farm. Ayo ambil bagian menjadi 1 juta pembudidaya lobster Indonesia. Salam capit.